Pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling mantap. Proses demokrasi boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM menjadi perhatian nasional ketika pada Jumat 8 Desember 2023 memasang baliho di depan bundaran UGM yang bergambar Presiden Joko Widodo. Baliho tersebut menampilkan separuh wajah Jokowi berjas hitam memakai mahkota ala raja, sedangkan gambar kedua adalah wajah Jokowi beralma mater UGM dengan caping. Di tengah baliho terpampang kalimat tertulis, penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan, dengan di bawahnya tertulis keterangan Mr. Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menanggapi penghargaan alumnus terburuk yang diberikan kepadanya. Menurut Presiden, dalam proses demokrasi boleh-boleh saja pendapat seperti itu disampaikan. Namun, Jokowi mengingatkan soal sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Itu proses demokrasi boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Sebelumnya, BMKM UGM menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan pada Jumat 8 Desember 2023. Ketua BMKM UGM, Gilbrand M. Nur, mengungkapkan setidaknya ada 3 alasan pihaknya menyematkan label tersebut kepada Jokowi. Pertama, BMKM UGM menilai indeks demokrasi sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi turun drastis. Kedua, BMKM UGM menyebut adanya kebobrokan konstitusi di masa pemerintahan Jokowi. Ketiga, BMKM UGM melihat indikasi upaya menghidupkan dinasti politik di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling mantap. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Di sisi lain, atas aksinya tersebut, Muhammad Jidan Darmawan, Menteri Aksi dan Propaganda BEM UGM, mengatakan pihaknya memperoleh intimidasi pasca aksi tersebut. Jidan menceritakan kronologi tentang intimidasi yang didapatkan anggota BEM. Pada malam setelah acara, Jidan mengatakan bahwa semua masih berjalan normal, tetapi akun Instagram Gilbrand mulai ramai oleh komentar warganet. Sehari setelahnya, Jidan mengatakan bahwa intimidasi mulai terasa dan terus memuncak hingga Senin 11 Desember 2023. Tak hanya akun Instagram milik Gilbrand, akun Instagram milik Jidan pun mulai dipenuhi komentar yang bersifat intimidatif. Menurutnya, akun Instagram Gilbrand dipenuhi komentar intimidatif serupa. Banyak akun yang memberi komentar ke Gilbrand dan menyuruhnya untuk berbicara menggunakan etika. Selain Gilbrand dan Jidan, anggota BEM di divisi lain pun turut menjadi sasaran intimidasi. Salah satunya adalah di bagian narahubung. Menurut Jidan, narahubung BEM UGM juga diintimidasi secara cyber. Ia bercerita bahwa nomor WhatsApp narahubung dicacari beberapa pesan intimidatif. Padahal narahubung tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi baliho BEM UGM. Bagi Jidan, respon Jokowi adalah bentuk yang teman-teman BEM UGM harapkan. Namun, ia mengatakan bahwa sebaiknya respon yang diberikan jangan sebatas pesan normatif seperti bagian dari demokrasi. Terakhir, Jidan menyampaikan bahwa sebenarnya pemberian nominasi alumnus UGM paling memalukan tersebut sudah sesuai sebagai bentuk kritik dari adik kepada kakaknya.